Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus yang berasal dari kota Karawang tentang penemuan sosok tubuh di area persawahan yang diketahui jika korban merupakan seorang mahasiswa universitas di Bandung. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, Dusun Kecemek, Desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada jam 05.30 pagi hari. Kala itu, ada seorang warga sedang melakukan jogging pagi di area persawahan. Aktivitas itu pun menjadi terganggu ketika dia mencium aroma tidak sedap dari sekitaran. Mendapati hal itu pun muncullah rasa penasaran di dalam benaknya. Dia pun mulai mencari sumber bau tersebut. Saat ditelusuri, bau itu bersumber dari saluran irigasi persawahan, yang dimana ada bed cover di sana. Saat mendekati itulah, dia pun baru menyadari ada tubuh seseorang di dalamnya. Dengan adanya temuan itu pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian Polsek Cimalaya. Polsek Cimalaya segera berkoordinasi dengan Polres Karawang menuju lokasi bersama tim Inafis. Saat polisi tiba di lokasi, polisi langsung melakukan identifikasi pada tubuh korban. Pada saat ditemukan, korban tidak ada identitas diri yang melekat di tubuhnya. Namun, menurut Kasat Reskrim Polres Karawang, AKP Olista Ageng Wicaksana mengatakan bahwa korban tersebut berumur 40 hingga 45 tahun. Dengan tinggi dan berat badan sekitar 160 cm dan 75 kg. Korban tersebut memiliki rambut pendek, menggunakan kaos berwarna hitam, berlengan pendek, dengan kondisi wajah yang sudah tidak bisa dikenali. Tubuh korban pun segera dibawa ke RSUD Karawang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dengan adanya temuan ini pun menyebar luas di sekitaran Karawang. Polisi sangat berharap ada pihak keluarga yang merasa kehilangan sanak keluarganya dan segera melaporkan kepada pihak kepolisian. Dengan cepat mengetahui identitas diri dari korban, polisi pun bisa bergerak untuk melakukan penyelidikan. Setelah 1 hari berselang, polisi menemukan titik temu dari identitas milik korban. Setelah polisi mendapatkan laporan yang menduga jika korban adalah sanak keluarganya. Yang diketahui menghilangnya korban pun telah dibagikan melalui sosial media tentang orang hilang yang sudah menghilang sejak hari Minggu tanggal 10 Januari 2021. Merupakan warga Teluk Jambe dengan ciri-ciri diantaranya celana berwarna hitam, berkawat gigi, ada tai lalat, dan ada gigi yang patah. Pihak keluarga diminta datang ke rumah sakit untuk mengenalinya. Hasil pemeriksaan tim dokter pun menemukan fakta jika korban telah mendapatkan tindakan kejahatan. Hasil ini pun diperkuat ketika pihak keluarga korban mengenalinya sebagai Fatan Ardian Nur Miftah, berusia 19 tahun, seorang mahasiswa semester 3 Universitas Telkom Bandung. Menurut kesaksian ayahnya, pada hari Minggu, korban meminta izin untuk menginap di rumah temannya yang bernama Aji, yang diketahui jika Aji merupakan sahabat dari korban. Tetapi pada hari Senin, Kadiman, ayah dari korban yang merupakan seorang pejabat salah satu perusahaan BUMN Karawang, mendapatkan pesan WhatsApp dari ponsel milik korban. Isi pesan itu bernada gertakan tentang penculikan dan pemerasan yang meminta uang tebusan sebesar 400 juta rupiah serta mengirimkan nomor rekening. Meski mendapatkan chat seperti itu, ayah dan ibu korban menganggapnya jika ini adalah candaan dari korban dan korban yang mengirimkannya. Sehingga orang tuanya pun menanggapi dan membalas chat itu dengan candaan lagi. Tetapi pada keesokan harinya, kedua orang tuanya pun mencoba untuk mengecek ke rumah Aji. Aji mengatakan jika korban tidak pernah datang ke rumahnya. Hingga akhirnya pihak keluarga pun dikejutkan tentang penemuan korban yang sudah meninggal dunia. Pihak keluarga tidak menyangka jika gertakan itu adalah serius dan meminta polisi untuk melakukan pengusutan kasus dan menangkap pelaku. Kabar meninggalnya korban bukan hanya pihak keluarga yang merasa kehilangan, tetapi teman dari korban pun ikut merasakan kehilangan lantaran korban ini dikenal sebagai pribadi yang baik, mudah bergaul,
Dan yang paling teringat adalah korban murah senyum kepada siapapun, yang menandakan betapa ramahnya korban kepada orang lain. Selama bersekolah di SMA 3 Karawang, korban dikenal aktif dalam kegiatan OSIS sekolah dan sangat jago bermain voli. Dia pun menjabat sebagai ketua ekstrakurikuler voli di sekolahannya. Pesan terakhir kepada sahabat-sahabatnya, korban sempat menanyakan kapan akan camping lagi. Yang diketahui, korban pun sangat hobi bercamping. Selain ada dugaan penculikan, polisi mendapatkan informasi jika korban pernah bercerita kepada ayahnya dia memiliki teman baru dari perkenalan melalui sosial media Facebook yang bernama Jovi Fernando atau biasa dipanggil dengan Bang Jo, yang diakuinya jika Bang Jo memiliki kemampuan supranatural dan bisa melihat hal-hal gaib. Korban menceritakan jika dirinya diikuti oleh sosok gaib dari kakeknya. Ketika mendengarkan itu, ayahnya pun berpesan tetap menjaga sholat meski berteman dengan siapapun. Adanya kesaksian itu pun, polisi segera melacak dan menelusuri dugaan penculikan dan apakah ada keterkaitannya dengan teman baru korban. Kurang dari 24 jam setelah identifikasi dan informasi dari para saksi, polisi melakukan pelacakan dan polisi pun berhasil mengetahui lokasi di mana para pelaku berada, yang diduga jika pelaku ini berjumlah 3 orang. Pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, jam 17.00 sore hari. Saat itu, polisi akan melakukan penangkapan. Rupanya kedua pelaku pun berhasil melarikan diri menggunakan motor. Sempat terjadi kejar-kejaran antara polisi dan pelaku. Khawatir jika buruannya lepas, polisi terpaksa harus menyenggol motor dari pelaku, yang membuat kedua pelaku pun akhirnya terjatuh. Dan polisi berhasil menangkap pelaku di daerah Purwasari. Hasil interogasi dan pengembangan, polisi berhasil menangkap pelaku lainnya di rumahnya, sehingga pelaku pun berjumlah 3 orang sesuai dengan dugaan polisi. Pelaku yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian bernama Husein Abdurrahim berusia 21 tahun, Rio Hadianto berusia 24 tahun, dan benar saja Jovi Fernando berusia 30 tahun. Mereka bertiga mengakui terlibat atas kejahatan dari korban. Pelaku Jovi mengaku memiliki kemampuan supranatural dengan mengatakan jika di dalam tubuh korban ada makhluk gaib. Sejak dari pertemanan itu, mereka pun mulai sering bertemu di sebuah warung angkringan. Hingga sebulan lama pertemanan di antara mereka. Hingga pada hari Minggunya, korban pamit kepada orang tuanya untuk menginap di rumah teman. Yang ternyata korban ini menemui pelaku Jovi di warung angkringan. Di warung angkringan itu, pelaku berdua yaitu Jovi dan Husein. Setelah mengobrol di warung angkringan, pelaku mengajak korban untuk mampir ke kontrakannya di Dusun Cilalung, RT 13 RW 7, Desa Mekarjaya, Kecamatan Purwasari, Karawang, Jawa Barat. Setibanya di sana, korban dan pelaku masuk ke dalam, sementara Husein menunggu di luar. Di dalam kamar kontrakan itu, pelaku Jovi menagih janji dari korban yang akan meminjamkan uang sebesar 40 juta rupiah kepadanya. Tetapi korban ingkar janji, hingga terjadilah perdebatan di antara mereka. Dan tanpa sengaja keluarlah kata-kata yang menyinggung dari pelaku, dan terjadilah keributan di antara mereka. Korban yang mendapatkan perlakuan itu pun terus-menerus melakukan perlawanan, hingga akhirnya dan langsung menggenggam leher korban yang membuat korban pun meninggal dunia. Setelahnya, mereka berdua sengaja membuat sandiwara seolah-olah korban diculik dengan mengirim pesan kepada orang tua korban. Mereka sempat mendiamkan tubuh korban di kontrakan itu selama 2 hari. Sambil makan sate, mereka berdua merundingkan bagaimana caranya untuk menghilangkan jejak kejahatannya itu. Lalu keduanya pun menghubungi Rio untuk membantunya. Setelah semua bersepakat, akhirnya tubuh korban pun dilapisi dengan plastik dan bed cover, lalu dibawa menggunakan mobil pinjaman dari pamannya Husein dan dibuang di lokasi penemuan itu. Adapun motif dari kejahatan ini, lantaran pelaku merasa kesal korban tidak menepati janjinya untuk memberikan pinjaman uang. Setelah kejadian itu pun, pelaku Jo mengantarkan pelaku Husein ke terminal untuk kembali lagi ke Jakarta.
Yang diketahui jika pelaku Husein merupakan driver ojek online dan memberikan upah sebesar Rp300.000 sebagai upahnya membantu membuang tubuh korban. Sementara Rio diberikan Rp400.000. Dan diketahui ternyata Jovi pun tidak memiliki kemampuan supranatural. Melihat hasil rekonstruksi ulang, jika kejahatan ini tidak direncanakan, ketiga pelaku pun dijerat dengan pasal berbeda. Jovi Fernando 30 tahun alias Bang Jo sebagai eksekutor pembunuhan Fatan, dia dijerat dengan pasal 338 subsidiar 339 atau 351 ayat 3 KUHP pidana dan pasal 181 KUHP pidana. Maksimal hukumannya adalah seumur hidup. Sementara untuk Husein dan Rio dijerat dengan pasal 118 KUHP pidana dan 480 KUHP pidana dengan masing-masing ancaman hukuman 4 tahun penjara karena sifatnya hanya membantu saja. Guys, dari kasus ini ada pembelajaran yang sangat berarti agar stoplah untuk mendengar atau percaya dengan omongan orang yang mengaku sakti atau memiliki kekuatan supranatural. Karena setahu gua, kalau orang yang benar-benar memiliki ilmu akan lebih banyak diam, bukan mempublikasikan kehebatannya. Zaman sekarang banyak yang mengaku sakti, tetapi pada kenyataannya mereka hanya ingin memanfaatkan demi materi. Itulah video gua hari ini, semoga kalian suka dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?